Nama Alas Roban sudah lama dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Jalur yang membelah hutan itu bukan hanya berkelok dan menantang, tetapi juga menyimpan cerita mistis. Banyak sopir angkutan darat yang mengaku mengalami kejadian aneh saat melewati jalur ini, termasuk Tony, seorang sopir bus malam lintas kota. Tony mengemudikan bus malam jurusan Jakarta-Semarang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, dan jalanan di Alas Roban terasa lebih sepi dari biasanya. Penumpang sudah tertidur lelap, sementara Tony berjuang melawan kantuk. Perutnya mulai keroncongan karena ia belum sempat makan malam sebelum berangkat. Di tengah perjalanan, ia berdoa agar menemukan warung makan yang masih buka di jalur ini. Saat bus memasuki salah satu tikungan tajam, Tony melihat dari kejauhan sebuah warung kecil di tepi jalan dengan lampu terang benderang. Tulisan, "Warung Makan Busari," terpampang jelas di spanduk depan warung itu. Tony merasa lega. Tony memarkir bus di depan warung dan turun. Ia memberitahu keneknya, Jono, untuk menjaga bus sementara ia makan sebentar. Ketika masuk ke dalam warung, Tony disambut oleh seorang wanita paruh baya dengan senyuman ramah. "Malam, Pak. Mau makan apa?" tanyanya. Warung itu terlihat bersih dan rapi, tapi anehnya sangat sepi. Tidak ada pembeli lain, padahal jalur ini biasanya cukup ramai dengan sopir truk atau bus. Tony memesan nasi goreng dan segelas teh hangat. Wanita itu segera beranjak ke dapur untuk memasak. Sementara menunggu, Tony memperhatikan sekeliling. Ada foto-foto tua yang tergantung di dinding, tetapi wajah-wajah dalam foto itu terasa asing dan tampak seperti menatapnya. Tidak lama kemudian, nasi goreng yang ia pesan dihidangkan. Aromanya menggugah selera, dan Tony langsung melahapnya. Rasanya luar biasa, lebih enak dari nasi goreng manapun yang pernah ia makan. Namun, di tengah makan, Tony mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Warung itu terasa semakin sunyi. Tidak ada suara serangga malam atau kendaraan yang lewat, hanya desiran angin yang aneh. Wanita pemilik warung berdiri di pojok, tersenyum sambil memandang Tony makan. Senyumnya terlalu lebar dan tidak pernah hilang dari wajahnya. Tony merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap menghabiskan makanannya karena terlalu lapar. Setelah selesai makan, Tony meminta bon untuk membayar. Namun, wanita itu hanya berkata, "Bayarnya nanti, Pak. Lain kali saja kalau mampir lagi." Tony merasa heran, tetapi ia tidak ingin berdebat. Ia mengucapkan terima kasih dan kembali ke bus. Ketika Tony masuk ke bus, Jono langsung bertanya dengan nada bingung, Pak Tony, dari mana saja?" "Lama sekali." "Lama? Saya cuma makan sebentar di warung depan," jawab Tony sambil menunjuk ke arah warung. Namun, Jono terlihat semakin bingung. "Warung? Mana ada warung di situ, Pak? Dari tadi saya lihat, cuma gelap dan pohon-pohon saja." Tony merasa aneh. Ia menoleh ke arah warung tadi, tetapi warung itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanyalah tanah kosong dan pohon besar. Tony merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu dan melanjutkan perjalanan. Namun, saat kembali mengemudi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam bus. Melalui kaca spion, ia melihat kursi belakang yang sebelumnya kosong kini diduduki oleh sosok wanita berambut panjang. Tony mengenali wanita itu sebagai pemilik warung yang tadi ia datangi. Wanita itu duduk diam, tersenyum kepadanya melalui pantulan kaca. Tony panik. Ia menghentikan bus di tepi jalan dan menoleh ke kursi belakang, tetapi kursi itu kosong.
tidak ada siapa-siapa. Ketika bus tiba di Terminal Semarang, Tony merasa lega. Namun, keanehan belum selesai. Ketika ia membersihkan bus, ia menemukan piring kosong yang masih ada sisa nasi goreng di kursi kemudi. Piring itu identik dengan yang digunakan di warung tadi. Tony bertanya-tanya apakah ia benar-benar mengalami kejadian itu atau hanya mimpi. Namun, rasa nasi goreng itu masih terasa di lidahnya, dan ia tidak bisa melupakan senyuman wanita pemilik warung. Beberapa hari kemudian, Tony bercerita kepada sesama sopir bus tentang pengalamannya. Salah satu sopir yang lebih tua berkata, Pak Tony, Anda pasti ke warung Busari. Itu warung gaib yang sering muncul di Alas Roban. Konon, Busari adalah korban kecelakaan di sana bertahun-tahun lalu. Banyak sopir yang mampir ke warungnya, tapi mereka selalu membawa sesuatu kembali sebagai tanda bahwa mereka pernah ke sana. Tony merasa ngeri, tetapi ia juga bersyukur masih selamat dari kejadian itu. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah berhenti di Alas Roban, apapun yang terjadi.